Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan pemirsa. Bersama kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Hari Selasa, 28 September 2021, kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kekasih-kekasih Kristus. Mari kita datang mencari wajah Tuhan. Kita memohon belas kasihannya agar sepanjang hari ini kita dapat beraktivitas di dalam tuntunannya. Agar apa yang kita kerjakan semuanya boleh berhasil dengan baik hanya karena anugerahnya. Saya mengajak kekasih-kekasih Kristus, kita bermazmur kepada Tuhan pagi hari ini yang terambil dari kitab Mazmur pasal 46 ayat 9. Mazmur pasal 46 ayat 9. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Mazmur pasal 46 ayat 9. Mari kekasih Kristus kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati. Pagi ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Yosua pasal 9 ayat 13 sampai dengan 16. Demikian bunyi firman Tuhan yang mengisinya. Tetapi lihatlah, telah robek, dan inilah pakaian dan kasut kami. Semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup. Dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Tetapi setelah lewat 3 hari, sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Yosua pasal 9 ayat 13 sampai dengan 16. Keputusan yang selaras dengan keputusan Tuhan merupakan keputusan yang terbaik yang dapat dibuat oleh manusia. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Pada umumnya, orang membuat keputusan dengan menimbang informasi yang ia peroleh serta nasihat orang lain yang ia dapatkan. Bahkan kadang-kadang
Keputusan tersebut ia buat hanya dengan mengandalkan nalurinya saja. Semua itu tidak selalu salah, namun juga tidak selalu tepat. Keputusan yang terbaik adalah bila hal itu didasarkan pada keputusan Tuhan. Sebab bila kemampuan manusia dalam menimbang sangat terbatas, pengamatan mereka dapat keliru dan nasihat orang lain, apalagi naluri manusiawi, bisa salah. Maka tidak demikian halnya dengan keputusan Tuhan. Keputusannya selalu tepat karena Ia Maha Tahu dan tidak ada yang tersembunyi dari matanya. Kekasih-kekasih Kristus, pentingnya untuk menjadikan keputusan Tuhan sebagai acuan ini nampak melalui kekeliruan Yosua dalam membuat keputusan tentang penduduk Gibeon, seperti yang dicatat di dalam Yosua pasal 9. Ia memutuskan untuk mengikat persahabatan dengan orang-orang Gibeon hanya berdasarkan pengamatannya terhadap perbekalan yang mereka bawa dan tanpa memohon keputusan Tuhan. Sebagai akibat, Yosua tertipu karena mempercayai pengakuan orang-orang Gibeon bahwa mereka berasal dari daerah yang jauh. Padahal sebenarnya mereka tinggal di wilayah Kanaan yang penduduknya seharusnya ditumpas. Hal ini mengajar kita bahwa di setiap keputusan yang penting kita perlu memohon tuntunan Tuhan agar Ia menunjukkan keputusannya. Hanya dengan demikianlah maka terdapat jaminan bahwa keputusan yang kita buat akan merupakan keputusan yang terbaik. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebuah nilai pelajaran yang harus kita perhatikan baik-baik di dalam mengambil sebuah keputusan. Yosua yang begitu terkenal dengan kepemimpinannya yang taat dan setia kepada firman Tuhan dan merupakan salah satu orang yang dapat masuk kepada tanah perjanjian selain Kaleb, kita melihat memiliki sebuah kekeliruan karena pada saat mengambil keputusan tanpa bertanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam mengambil sebuah keputusan yang benar berdasarkan kebenaran, maka saudara harus ingat, kita tidak boleh menyertai perasaan kita yang terbatas itu. Perasaan seringkali merupakan kelemahan kita, sebab perasaan kita seringkali terbawa dengan emosional kita. Oleh sebab itu, bukan perasaan yang menjadi dasar keputusan kita, tapi kita harus bertanya kepada Tuhan, sebab kebenaran adalah dasar keputusan yang harus kita lakukan. Kekasih Kristus, biarlah kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan kita. Sebab keputusan Tuhan tidak pernah keliru. Bagaimana kita bisa tahu bahwa itu keputusan dari Tuhan? Satu cara, kita harus bangun relasi yang intim bersama dengan Tuhan. Kita harus taat dan setia untuk membaca Alkitab, mendengar suaranya. Baru kita bisa mengerti, itulah keputusan dari Tuhan. Jikalau saudara tidak punya waktu untuk membaca Alkitab, maka sesungguhnya saudara tidak membutuhkan pertolongan Tuhan. Seringkali kita
selaku orang-orang percaya, kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan. Tetapi bagaimana kita bisa bilang kita mengasihi Tuhan kalau kita tidak pernah membaca Alkitab? Membaca Alkitab, kalau kita berkata kita punya waktu senggang, kita punya kesempatan, perkataan, jawaban bukan menjadi kebutuhan Anda, hanya sekedar saja. Oleh sebab itu, saya sangat berharap pagi hari ini kita bisa mengubah konsep pemikiran kita di dalam membaca Alkitab. Sebab keputusan-keputusan yang kita ambil, yang tepat, yang benar, berdasarkan keputusan Tuhan. Di luar daripada itu, kita sangat terbatas. Ingat, kemampuan manusia sangat terbatas. Manusia dapat merosot, sedangkan Tuhan tidak. Biarlah pagi hari ini kita belajar dari apa yang firman ajarkan kepada kita. Kita belajar dari seorang Yosua yang bisa mengalami kesalahan. Tuhan memberkati kita semua. Mari pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita berdoa mengaminkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau adalah pribadi yang maha tahu dan tidak ada apapun yang tersembunyi dari pengetahuan-Mu. Engkau mengetahui isi hati manusia dan tidak ada seorang pun manusia yang dapat menipu diri-Mu. Oleh karena itu kami menyadari bahwa diri kami memerlukan tuntunan-Mu, supaya dengan demikian kami tidak keliru di dalam mengambil keputusan dan di dalam melakukan tindakan. Kami berterima kasih kepadamu karena Engkau bersedia untuk mengungkapkan isi hatimu melalui firman-Mu. Engkau juga bersedia menuntun diri kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa berjalan di dalam kehendak-Mu. Ya Allah, kami mengucap syukur kepadamu untuk anugerah dan kebaikan-Mu yang telah kami alami sepanjang malam, dan kami boleh masuk pada hari yang baru pada hari ini. Tidak pernah Engkau merancangkan hal yang buruk terhadap diri kami. Sebaliknya, semua yang Engkau kerjakan selalu membawa kebaikan bagi hidup kami. Kalaupun Engkau menuntun diri kami untuk melewati pengalaman yang tidak seperti kami inginkan, kami percaya bahwa di dalam semuanya itu, Engkau memiliki maksud yang baik bagi diri kami. Oleh sebab itu, kami menyerahkan hidup kami dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Genapilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Ya Aba, ya Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih untuk tuntunan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami belajar pada saat kami mau mengambil keputusan di dalam semua tindakan-tindakan kami. Kami akan bertanya kepada Engkau, ya Allah, agar pada saat keputusan yang kami lakukan tidak ada kesalahan, sebab kami mendapat tuntunan daripada-Mu, ya Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini, kembali hamba berdoa menyerahkan seluruh umat Tuhan, keluarga, warga yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, Pasar Tingkat, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan-Mu turun untuk semua keluarga warga yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya ini. Hamba mohon belas kasihan-Mu, ya Allah. Kami membutuhkan tuntunan-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu, agar semua aktivitas yang kami lakukan sepanjang hari ini dapat kami kerjakan karena kasih-Mu menyertai kami. Berkati para bapak-bapak yang bekerja, ataupun para ibu-ibu
Tuhan memberkati semua pekerjaan-pekerjaan mereka. Apa yang dipercayakan kepada mereka dapat mereka kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga mereka memperoleh keberhasilan. Karena kami percaya Tuhan pun turut bekerja di dalamnya. Berkati para bapak-bapak untuk boleh berdiri, berfungsi sebagaimana mestinya. Biarlah mereka boleh berdiri sebagai seorang raja yang bertanggung jawab kepada keluarga mereka masing-masing. Mereka boleh berdiri sebagai seorang imam yang menuntun setiap keluarga mereka setiap hari untuk melakukan mesbah doa keluarga, supaya mereka dapat menuntun istri dan anak-anak mereka kepada kebenaran-Mu, ya Allah. Mereka dapat berdiri sebagai seorang nabi untuk mendengar suara-Mu, mendengar keputusan-keputusan-Mu yang dapat mereka terapkan di dalam hidup rumah tangga mereka setiap saat. Tuhan berkati para bapak-bapak ini. Demikian juga Tuhan memberkati para istri-istri. Sebagai seorang ibu, sebagai penolong yang Engkau tempatkan di samping suami mereka, bukan perongrong, tetapi sebagai seorang istri penolong yang melakukan seperti yang Engkau mau, ya Allah. Bukan kehendak, bukan keputusan pribadinya. Tetapi biarlah dia dapat berdiri sebagai penolong yang kuat, karena dia mendengar keputusan-keputusan daripada-Mu, ya Allah. Sehingga kehadirannya di samping suaminya akan menopang semua pekerjaan pelayanan daripada suaminya. Sehingga nama Tuhan bisa dipermuliakan. Bahkan ia akan melakukan fungsinya, tugasnya sebagai seorang ibu di dalam mengasuh anak-anak, supaya anak-anak mereka tidak terlantar, tetapi anak-anak mereka akan berjalan seperti yang apa Engkau mau, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pendidikan daripada anak-anak mereka, ya Allah, supaya anak-anak mereka dapat berhasil karena tuntunan daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Hamba percaya mereka yang membutuhkan pekerjaan Tuhan sediakan kepada mereka. Buka jalan ya Bapa. Kasihani kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada seluruh umat Tuhan, keluarga, warga yang berada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Tuhan Yesus menolong kami semua. Pagi hari ini hamba juga mengucap syukur dan terima kasih bagi Bapak Abraham Tanamal yang berada di Jakarta, Bapak Jimmy Syahaya yang berada di Jakarta, karena tangan Tuhan selalu menolong mereka, memberkati mereka, memberikan kesembuhan total bagi mereka. Tuhan yang memberikan kekuatan spesial kepada mereka senantiasa. Terima kasih ya Allah. Proses kesembuhan terus yang terjadi bagi hidup mereka. Kami percaya darah anak domba Allah tetap mengalir, menyucikan, menguduskan. Dan bilur-bilur Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati istri mereka. Berkati anak cucu mereka. Berkati pekerjaan mereka ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Mu, damai-Mu melimpah atas hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang hadir bersama-sama dengan hamba pada pagi hari ini. Kepada hamba-Mu, Bapak Donald Lodik Peter, Tuhan memberkati hamba-Mu. Biarlah Tuhan menolong dia di dalam mengambil keputusan-keputusan yang harus ia kerjakan. Biarlah ia lakukan seturut sekehendak daripada keputusan-Mu ya Allah. Karena ia memahami suara-Mu ya Tuhan. Berkati pribadinya. Berkati istri kekasihnya, Ibu Desi Waisiri.
memberkati anak-anak kekasihnya, Robi, Violin, Jonathan, dan Karen. Tuhan memberkati. Pimpin mereka terus berjalan di dalam kehendak rencanamu, ya Allah. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan selalu dari kehidupan mereka. Hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi keluarga besarnya, bagi orang tuanya, bagi saudara bersaudara, dan bagi lingkungannya. Tuhan pakai agar hidupnya terus menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa memberkati hidup hamba-Mu, Ibu Desi Natalia Lambai Hang. Tuhan pakai hidup hamba-Mu untuk terus boleh menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi suami kekasihnya, Bapak Heri Tarok Datu, dan kedua anak kekasihnya, Shalom, Godwin, bahkan bayi yang ada dalam kandungannya diberkati. Pekerjaan-pekerjaan mereka diberkati, pelayanan mereka spesial diberkati, pendidikan daripada anak-anaknya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan pada saat ini, hamba berdoa mengucap syukur buat anak kekasih mereka, Godwin, Sarel, Tarok Datu, di mana Tuhan boleh menambah 1 tahun usianya pada hari ini. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia daripada anak kekasih Godwin, membawa Godwin semakin hidup di dalam takut akan Tuhan, semakin mengasihi Engkau ya Allah, dan menghormati kedua orang tuanya. Tuhan memberkati pertumbuhan daripada Godwin. Biarlah hikmat Tuhan, kepintaran Tuhan, dan takut akan Tuhan melimpah-limpah di dalam kehidupan anak kekasih Godwin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa memberkati hidup hamba-Mu, Ibu Seli Dona Siahaya. Tuhan memberkati hidup hamba-Mu. Pimpin dan bimbing untuk selalu berjalan di dalam keputusan-keputusan-Mu, ya Allah. Mengajar hamba-Mu untuk boleh terus mendengar suara-Mu, menjadi berkat bagi suami kekasihnya, Bapak Yosef Auri, dan anak kekasihnya, Seva Auri. Tuhan memberkati hidup pribadi dan hidup rumah tangganya. Nama Tuhan selalu dipermuliakan. Tuhan singkapkan kebenaran demi kebenaran. Apa yang tidak dipahaminya Tuhan nyatakan kepadanya untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang di dalam kebenaran. Tuhan memberkati pekerjaannya, memberkati pelayanannya, memberkati pribadinya sebagai seorang istri penolong di dalam hidup rumah tangga, di samping suami kekasihnya Bapak Yosef Auri. Bahkan menjadi seorang ibu yang bijaksana di dalam mengasuh anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Hamba juga berdoa untuk orang tua hamba, Bapak Lukas T. yang berada di Sorong. Tuhan memberkati. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing hamba-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik kepada hidup hamba-Mu. Ya Allah, berkati dengan kesehatan yang terbaik. Berikan damai sejahtera, sukacita melimpah-limpah di hari-hari tuanya. Biar dia boleh terus berdiri, menjadi saksi, menjadi berkat bagi anak, cucu, cicitnya. Terima kasih Bapa, berkat-Mu melimpah atas hidup pribadinya dan hidup keluarga besar. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa memberkati hidup hamba-Mu, Ibu Rida Tarok Datu, ke dalam tangan-Mu ya Allah. Hamba-Mu yang telah Engkau panggil, biarlah apa yang menjadi rencana rancangan-Mu di dalam kehidupannya tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala yang tidak dipahami Tuhan singkapkan. Biar hidup hamba-Mu semakin taat dan setia kepada perintah firman-Mu ya Bapa.
Berkati hidup hamba-Mu ini menjadi berkat sungguh nyata bagi orang tua kekasih Oma, bahkan juga bagi anak-anak cucunya, kepada Angela, kepada Anissa, kepada Hevenia, kepada Glory, bahkan cucu kekasih Elgire. Tuhan berkati mereka, lindungi mereka siang dan malam, bawa mereka berjalan di dalam kehendak rencana-Mu. Tuhan lengkapi hidup hamba-Mu, sehingga dia boleh berdiri dengan kekuatan daripada Engkau, menyatakan kebenaran kepada keluarga besarnya dan kepada banyak orang. Tuhan memberkati anak-anaknya. Terima kasih untuk proses kesembuhan yang Tuhan nyatakan kepada Anissa. Dan terima kasih juga hikmat kepintaran yang Kau berikan kepada Heaven dan Glory di dalam bangku pendidikan mereka masing-masing. Kami juga bersyukur buat pertumbuhan yang kuat, yang sehat, yang Tuhan nyatakan kepada cucu kekasihnya Elgire. Biarlah hikmat Tuhan menyertainya. Roh takut akan Tuhan menyertai kehidupan anak cucunya. Dan kesehatan terbaik bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Hamba juga berdoa memberkati hidup dari anak kekasih Michael Paturuho. Tuhan memberkati hidup anak daripada Michael Paturuho. Tuhan bawa dia untuk semakin taat dan setia mendengar suara-Mu. Tuhan bawa dia di dalam hidup yang baru untuk tetap taat, untuk tetap melakukan perintah-perintah-Mu. Biarlah Roh Kudus selalu mengingatkan dia untuk tetap taat, untuk tetap berjalan di dalam rencana rancangan-Mu. Pada saat dia hendak berbelok ke kiri atau ke kanan, Roh Kudus tolong untuk kembali kepada jalurnya. Berkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik. Berkati semua pekerjaan-pekerjaan yang ia kerjakan dengan hikmat-Mu, ya Allah, sehingga dia boleh berhasil. Berpakai hidupnya menjadi berkat bagi orang tuanya, bagi teman-temannya, bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan, pekerjaan, dan pelayanannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan terus melimpah-limpah di dalam kehidupannya. Menunjukkan bahwa Tuhan Yesus, Engkau sangat mengasihi pribadinya. Dalam nama Yesus, hamba serahkan anak kekasih Michael Paturuho ke dalam tangan-Mu, ya Allah. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, Lucy Pulong. Tuhan memberkati pribadinya. Tuhan bentuk dia berjalan seperti yang Engkau mau. Ajar dia untuk taat dan setia kepada perintah-perintah-Mu. Biarlah segala keputusan-keputusan yang akan dia ambil, dia boleh belajar untuk tetap bertanya kepada Engkau, ya Allah. Sehingga keputusan-keputusan yang ia kerjakan tidak salah, tetapi seperti yang Engkau mau. Pakailah masa mudanya menjadi berkat bagi angkatannya, bagi teman-temannya, bagi orang-orang yang ia kasihi. Bahkan dia boleh menjadi saksi dan berkat di tempat pekerjaannya dan di dalam hidup pelayanannya. Tuhan beri kesehatan yang terbaik, supaya dia boleh terus memuji dan mempermuliakan Engkau. Dia boleh menjadi berkat bagi orang tuanya, bagi orang-orang yang dikasihinya. Kasih Tuhan melimpah-limpah atas hidup anak kekasih Lucy Pulong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terpujilah Tuhan. Hamba juga berdoa, Bapa memberkati hamba-Mu, Bapa Simi Wamso. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati pekerjaan pelayanannya. Tuhan pakai hidup hamba-Mu untuk menjadi berkat, saluran berkat. Engkau memanggil dia untuk melakukan kehendak-Mu. Biarlah apa yang ia alami di dalam tantangan, rintangan, badai, mengajarkan kepada dia bahwa sesungguhnya sekali-kali Tuhan tidak pernah membiarkan dia berjalan seorang diri. Tetapi pada saat dia sedang dibentuk, diproses, ajar dia untuk bersyukur kepada-Mu, ya Allah.
Sebab Engkau punya rencana yang indah ke depan bagi hidup pribadinya. Tuhan memberkati. Pakai hidup hamba-Mu ini untuk terus menyatakan kebenaran demi kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hidup hamba-Mu ini. Sehingga dia selalu bersyukur kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lindungi dia, jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan pribadinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa memberkati hidup hamba-Mu Ibu Yubelina Sira. Tuhan, terima kasih karena kasih setia-Mu kepada hamba-Mu, di mana ia boleh ada sebagaimana ada pada hari ini bersama dengan anak kekasih Arthur. Tuhan menyertai, Tuhan membimbing, Tuhan memimpin, memberkati pekerjaannya, memberkati pelayanannya. Bahkan Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada pribadinya untuk selalu bersyukur kepada Engkau ya Allah. Spesial bagi anak kekasih Arthur, Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Biarlah hikmat kepintaran menyertai pendidikannya. Sehingga di dalam sekolahannya dia boleh mengikuti setiap pelajaran dengan baik dan benar. Hingga dia boleh berhasil. Tuhan memberkati hidup hamba-Mu ini. Menjadi berkat dan saluran berkat dalam kebenaran kepada banyak orang, teristimewa di dalam tempat pekerjaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk hidup hamba-Mu Ibu Diana De Vretes yang berada di Sorong. Tuhan campur tangan dalam kehidupan pribadinya. Mampukan dia untuk boleh berdiri sebagai hamba-Mu yang taat dan setia kepada kebenaran firman-Mu. Sehingga segala sesuatu yang ia kerjakan, dia tidak bekerja dengan kekuatannya, tetapi dia bertanya kepada Engkau ya Allah. Sehingga keputusan-keputusan yang akan diambil berdasarkan keputusan daripada-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati pribadinya untuk boleh menjadi berkat bagi suami kekasihnya Rocky Alan Paulus dan kedua anak kekasihnya Yemima dan Reinhard. Tuhan memberkati. Spesial bagi suami kekasihnya yang sebentar akan mengikuti tes di dalam pekerjaan. Tuhan, kami minta Tuhan turut campur tangan. Tuhan memberkati. Berikan hikmat, pengertian, kemampuan untuk boleh menjawab semua tes pada saat dia dites. Tuhan memberkati hidup suaminya, Rocky Alan Paulus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati kedua anaknya di dalam bangku pendidikan dengan hikmat kepintaran-Mu ya Allah. Dan biarlah perlindungan turun bagi mereka siang dan malam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati hidup daripada orang tua hidup hamba-Mu Ibu Diana De Vretes, kepada Bapak Seth De Vretes dan Ibu Susana Nanuru yang berada di kota Ambon di Mahia. Tuhan memberkati hidup hamba-hamba-Mu ini, menolong mereka untuk tetap berjalan dalam kehendak rencana-Mu. Membawa mereka untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang taat dan setia ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hidup hamba-Mu Bapak Seth De Vretes dan Ibu Susana Nanuru menjadi berkat dan saluran berkat bagi anak, cucu, cicitnya. Bahkan bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Melan Makalo. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyertai hidup hamba-Mu ini. Bawa hidup hamba-Mu untuk tetap taat dan setia kepada Engkau ya Allah. Melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan pribadinya. Sehingga dia boleh berdiri dengan kekuatan daripada-Mu. Biarlah Tuhan mencelikan mata hatinya untuk boleh melihat bahwa sesungguhnya kasih-Mu tidak pernah meninggalkan pribadinya. Bahkan Tuhan Engkau juga memberkati kehidupan daripada anak kekasihnya Rapa. Biarlah hikmat Tuhan, kepintaran Tuhan menyertai Rapa di dalam bangku pendidikan. Sehingga Rapa boleh berhasil dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan yang ditangani oleh hidup hamba-Mu ini. Berkati ya Allah, berkati, berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka berdua untuk selalu bersyukur kepada Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah karakter-Mu ada dalam hidup mereka senantiasa untuk menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk Ibu Lina Jaya, dimanapun berada pada saat ini, hamba berdoa memberkatinya. Tuhan pakai hidup pribadinya, hidup keluarga rumah tangganya, hidup pekerjaan dan pelayanannya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar apa yang menjadi pergumulannya pada saat ini, Tuhan turut campur tangan. Nyatakan kasih kuasa-Mu kepada dia ya Allah, sehingga dia boleh selalu bersyukur bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkannya seorang diri. Tetapi Tuhan menyertai pribadinya, hidup keluarga rumah tangga, memberkati semua orang-orang yang dikasihinya, pekerjaan-pekerjaannya, bahkan pelayanan-pelayanan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa memberkati hidup hamba-Mu, Ibu Indah Rami Rumi, dimanapun berada pada saat ini. Tuhan memberkati pribadinya. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati hidup rumah tangganya, memberkati anak-anak kekasihnya, memberkati pekerjaan-pekerjaannya, bahkan pelayanannya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kesehatan yang terbaik turun atas hidup mereka selalu, dan biarlah damai sejahtera sukacita-Mu melimpah-limpah bagi mereka. Pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang di dalam kebenaran, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berdoa memberkati hidup hamba-Mu, Bapak Wisan Hengkeng. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati dimanapun hamba-Mu berada pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan pimpin pribadinya, hidup keluarga rumah tangganya, bagi istrinya, bagi anak-anaknya, semua pekerjaan-pekerjaan pelayanannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hikmat-Mu menyertainya, sehingga pada saat dia mengambil keputusan, dia akan bertanya kepada Engkau ya Allah. Apa yang menjadi keputusannya tidak sia-sia, karena Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Tuhan berkati dengan kesehatan yang terbaik, dan semua karyanya, pekerjaannya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Hamba juga berdoa memberkati hidup hamba-Mu, Bapak Pendeta Niko Arwam, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang telah mempercayakan pengembalanya dalam gereja Allah baik. Tuhan memberkati terus. Memberkati pribadinya seorang hamba. Sebagai seorang gembala jemaat. Tuhan lengkapi hidup hamba-Mu dengan karunia-karunia. Seperti yang Engkau mau ya Allah. Sehingga jemaat yang dipimpinnya akan berkembang pesat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati istri kekasihnya, berkati anak-anaknya, baik yang di Manokwari maupun yang di luar yang mengikuti kuliah di daerah Sulawesi Tengah. Tuhan memberkati. Perlindungan-Mu nyata turun atas mereka siang dan malam. Segala kebutuhan-kebutuhan mereka Tuhan sediakan yang terbaik bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesehatan terbaik milik mereka. Dan Tuhan, hamba berdoa, biarlah Tuhan yang terus menambah jiwa-jiwa baru di dalam pelayanan hamba-Mu, Bapak Pendeta Niko Arwam, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih buat semuanya ini. Tuhan, hamba mengucap syukur bagi hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura.
Tuhan juga memberkati dia dengan kekuatan, kesehatan yang terbaik. Berikan damai sejahtera-Mu melimpah dalam hidup hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan. Sehingga hamba-Mu terus boleh bersyukur. Tuhan pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat dan saluran berkat bagi anak cucunya. Terima kasih Bapa, terbaik Engkau nyatakan kepada hidup hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan di Jayapura, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan terima kasih Bapa. Terpuji, pujilah Engkau, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi pukul 6. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi saya ingatkan, di dalam mengambil keputusan, jangan kita terburu-buru dengan emosional kita, bahkan dengan perasaan kita. Tetapi marilah kita datang di dalam kebenaran, bertanya kepada Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan di dalam keputusan-keputusan kita tidak ada kesalahan. Karena Tuhan menolong kita semua. Pesan saya, jaga kesehatan lewat ketertiban, disiplin, protokol. Supaya kita bisa hidup sehat, menjadi berkat, dan menjadi contoh bagi orang lain juga. Tetap semangat, andalkan Kristus selalu dalam kehidupan kita. Andalkan Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam, MDC.